Juliet, ntar malam ada pesta, lo mau ikut gak? Pernah denger cerita Naura Altakaka gak? Enggak. Jadi, Naura Altakaka adalah seorang penyanyi asal Kuwait yang terkenal pada masanya. Dia punya band yang biasanya ngisi acara pesta kayak hajatan atau nikahan. Hah? Suatu hari ada ibu-ibu nelpon ngundang Naura sama bandnya buat tampil di acara nikahan anaknya. Ditanya dong jam berapa, dijawab sama si ibu, jam 10 malam. Buset, malam amat. Awalnya si Naura juga ragu, tapi ibunya bilang, berapapun bayarannya akan kami sanggupi. Wah, lo punya duit, lo punya kuasa. Di hari H, berangkatlah Naura sama timnya. Pas nyampe lokasi, mereka bingung. Kok muka para tamu undangannya pada pucet-pucet semua? Loh, kalau kondangan kan biasanya dandan menor. Jangan hanya lagi, mempelai prianya pakai baju yang kuno banget. Sedangkan pengantin wanitanya malah pakai serba hitam gitu. Waduh. Tapi ya udahlah, Naura dan bandnya naik ke atas panggung. Baru aja Naura mulai nyanyi, semua orang di tempat itu menari serempak. Buset. Waktu itu jam 12, di mana seharusnya jadwal show Naura sudah selesai. Tapi semua orang di tempat itu seperti tidak bisa berhenti menari. Kok nggak capek? Pas mau pamit sama yang punya hajatan, malah nggak dikasih. Justru Naura disuruh lanjutin dengan bayaran 2 kali lipat. Sultan memang beda. Karena ngerasa nanggung, ya udah mereka gas aja lagi. Tapi baru berapa menit Naura nyanyi, tiba-tiba listriknya mati. Dan salah satu personil band Naura yang namanya Siam itu ngeliat kalau kaki para tamu undangan yang hadir di sana itu kayak kaki kambing. Hah? Gak pakai mikir, Naura sama bandnya kabur secepat-cepatnya, ditinggalin peralatan mereka gitu aja. Pas udah keluar dari area itu, Naura nengok ke belakang. Dan ternyata, rumah yang terlihat megah itu hanyalah rumah kosong yang udah tua dan lapuk. Terus tadi yang mereka hibur siapa? Kamu anak sekolah. Iya, kamu. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayumu. Saat matamu melirik, aku jadi suka-suka padamu. Tiap kali kau bermanja, ku mata rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Masa sama berondong sih? Engkau masih anak sekolah, satu SMA. Emang nggak boleh? Belum tepat waktu begitu berdiri. Kalau gitu kapan kakak mau nerima aku jadi pacar kakak? Datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Janji ya kakak bakal nemuin aku. Bocil. Tunggu aku kak. 3 tahun kemudian. Gagal lagi. Susah banget sih cari kerja. Oke, ini perusahaan terakhir. Aku harus diterima. Kamu anak sekolah. Iya, Permisi. kamu masih anak sekolah. Aku udah lama suka sama kakak. Kakak mau nggak jadi pacar aku? Dia. Hai. Hai. Oh iya, aku mau ngelamar kerja di sini. Anak sekolah datang kembali. Aku pikir dia sudah lupa, tapi ternyata dia beneran nepatin janjinya. Anda punya teman yang utang tapi susah bayar. Sini aku kasih tutorial gimana caranya nagih hutang yang dijamin langsung lunas. Ya, Juliet. Ngapain kamu kesini? Halo cantik manja, apa kabar? Aduh, sorry Juliet. Aku lagi banyak kerjaan di rumah banget. Bentar dulu, kamu jangan bilang sibuk dulu sayang. Aku kesini bukan mau nagih hutang kok. Oh gitu. Oh, tenang aja. Ya ampun, kamu tuh udah cantik, baik, tajir, sempurna, paripurna banget deh. Udah kamu gak usah muji-muji aku. Jadi malu kan aku. Makanya, tumben banget loh. Biasanya kalau aku pinjam utang doang sama orang itu pasti minta cepet-cepet dilunasin. Ih, santai aja. Soalnya kata dukun aku gak usah ditagih hutangnya. Hah? Kamu ngomong apa tadi? Dukun? Kenapa? Soalnya emang buat tumbal. Tumbal? Iya, biar hartaku nambah gitu. Jadi lebih banyak lagi. Hah? Dukun aku nanya, apa aku punya orang yang utang sama aku tapi nggak bayar gitu? Terus aku keinget kamu. Juliet, aku mau tahu berapa. Aku bayar soal bunganya sekalian. Ya, Buat apa? Ih, nggak usah lah. nomor rekening kamu masih yang lama kan? Dibilangin nggak usah. Jangan bilang gitu. Utang itu adalah kewajiban aku. Aku harus bayar sekarang.
Udah aku transfer ya Juliet, dicek ya. Makasih. Masuk tuh salam, main teriak aja. Oh iya, selamat pagi teman-teman sekalian. Tetap semangat, pantang menyerah, luar biasa. Yes. Nah gitu. Habis nyelam kau. Itu yang tadi sudah kita kering sampai depan pagar. Lewat lagi bantu mobil laju, ditabraknya ya tuh air kubangan. Gak dilihatnya orang pinggir jalan ya. Weh lah, ikan cupang siapa nih hanyut masuk dalam sepatuku? Rezeki tuh, lumayan gak usah beli, pelihara lah. Goreng aja kali ya. Bentar, agak lain nih. Hari ini pasti nggak upacara. Hujan parah gini. Pengumuman, seluruh siswa diharapkan menuju ke lapangan. Lah, upacara ya? Ya, tapi masih gerimis tahu nih, masa upacara? Ingatlah wahai teman-temanku sekalian, ini hanya hujan air biasa, bukanlah hujan meteor. Iya, suka kamu lah ya. Kau lama-lama kayak Raki ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul. Tapi kenapa ya? Pas nggak upacara hujan deras, giliran upacara langsung panas. Ya itulah juga namanya the power of hari Senin. Kamu ngapain di sini? Papa sama mama lagi ngapain? Papa. Tapi kado lagi ya sama mama. Ya itu, ya udah kamu balik lagi. Sama mama kedinginan ya? Kau selimutan? Ya, hasilnya kegedean. Kamu kenapa bangun, Maggie? Gak bisa tidur. Aku tadi kebangun papa. Soalnya tadi ada suara duk 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 gitu. Oh iya, ada tikus lewat di atas plafon biasanya sih itu. Udah Tadi kamu. aku juga dengar mama bilang enak. Papa sama mama makan donat lagi ya? Kok nggak kasih tahu aku? Bukan. Gak ada donat. Papa besok beliin aja buat kamu ya. Udah sekarang kamu balik gih. Aku takut tidur sendirian papa. Papa beliin aku ada dong. Dibahas lagi dong Anda. Ayo dong, Papa. Papa kan udah bilang harganya mahal. Yang KW-nya papa. Gak ada yang KW, adanya yang ori. Ya udah deh papa bikin aja sekarang. Tidak mungkin. Jajan. Bukannya itu mobil papa ya? Kok parkir di semak-semak gitu sih? Yuk, aman kok di sini sayang. Nakal, kamu gak sabaran banget sih. Itu kan Tante Hazel. Ngapain mereka? Mencurigakan. Celo ngintip. Celo harus cepat pulang kasih tahu mama. Mama, tadi Celo lihat papa parkir mobil di cemak-cemak sana. Berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Apa? Ternyata dia. Stop, Celo. Sekarang kamu simpan cerita kamu. Tunggu papa kamu sampai rumah. Baru kamu sambung cerita kamu tadi. Oke? Siap, Mama. Papa pulang. Celo, tadi kamu lihat apa waktu kamu jajan ke warung, Nak? Celo lihat, papa parkir mobilnya di semak-semak belakang kompleks itu, Ma. Gawat. Lanjutin, Celo. Di dalam mobil, papa cuma berduaan sama Tante Hazel tetangga kita itu loh, Ma. Terus? Mateng, abis dah gua. Mungkin AC mobil papa rusak kali ya, Ma. Soalnya mereka berdua kayak kepanasan sampai lepas baju gitu. Ngapain mereka? Terus mereka berdua main kuda-kudaan. Percis kayak mama sama Om Flos waktu papa lagi pergi perjalanan bisnis ke Hong Kong seminggu yang lalu itu loh, Ma. Halo, Ma. Apa? Sama dia Pak, bayinya perempuan. Tapi maaf Pak, kami tidak bisa menyelamatkan ibunya. Hari terburuk sekaligus hari terindahku adalah ketika kau lahir ke dunia ini, Juliet. Kau sempat terbangun di malam hari karena lapar. Bapak selalu ingat pertama kali kamu manggil Bapak. Selamat ulang tahun, Juliet. Makasih, Bapak. Kau sangat menyukai boneka pertamamu. Matanya besar. Rapopo, Juliet, rapopo. Bapak, Juliet takut Bobo sendirian. Temenin Juliet Bobo ya, Pak. Makasih, Bapak. Juliet sayang banget sama Bapak. Petir adalah hal pertama yang paling menakutkan untukmu. Iki bekalmu, dimakan habis yo. Makasih, Bapak. Aku masih ingat pertama kali mengantarkanmu ke sekolah. Pak, Juliet berangkat sekolah dulu ya. Juliet, iki. Nggak usah, Pak. Juliet mau makan di kantin. Oh ya, nanti juga Bapak nggak usah jemput ya. Juliet bakal antar pulang sama teman Juliet kok. Oke, dah Bapak. Waktu berlalu begitu cepat, dan putri kecilku sudah mulai beranjak dewasa. Aku ingat pertama kali saat kau gagal tes ujian masuk perguruan tinggi. Kau menangis semalaman tanpa henti. Es krim. Dan di hari pernikahanmu, kau cantik sekali seperti ibumu. Lalu kau tersenyum sambil berkata, Terima kasih, Bapak. tanpa kamu tahu,
kalau bapaklah yang harusnya berterima kasih. Karena kehadiranmu adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup bapak. Diam nggak lu, Snow? Jangan gerak. Lengah dikit hidung lu tuh pindah ke dagu kan jadinya. Gue napas aja kagak. Itu mah lonya aja yang gak bisa gambar. Enak aja, gambar gue bagus ya. Nih, lo coba lihat gambar lo. Snow, itu gambar aku. Ya ampun, bagus banget, estetik. Nanti aku bakal masukin figura, terus aku pajang di ruang tamu. Makasih ya, Snow. Emang bener ya, cinta itu buta. Tapi Snow, gue lihat-lihat, gambar lo mirip sama gambarnya A Drawing loh. Tifa, kamu sok tahu deh. Itu mah bukan gambarnya AA Drawing. Soalnya Mimi tuh pernah loh digambar sama AA Drawing. Hah, serius Mimi? A Drawing kan lagi viral banget. Aduh, mulai deh halu lagi. Sudah mau ubur-ubur, bangun lo, mau kusir pakai cat minyak, hah? Sabar, Tifa, sabar. Kenapa sih kamu sirik ya sama Mimi, Tifa? Iri sama Mimi. Hah, lo punya bukti nggak? Nopik hoak. Nih lihat, udah percaya kan? Hah? Lo kok gambar kamu cantik sih, Mimi? Kayak bukan gambarnya A Drawing deh. Ya, karena Mimi tuh beda dari cewek-cewek yang lain. Mimi tuh spesial, cantik, natural. Apa cuma Mimi ya? Cewek yang gak bakal pernah bisa digambar jelek sama AA Drawing. Kamu jangan nantangin deh, Mimi. Mimi gak takut tuh. Secara Mimi kan sempurna, paripurna. Snow, kamu kenapa ngeliatin Mimi kayak gitu? Terpesona ya? Bulu hidung lo keluar tuh. Lucu banget, woy. Mimi sebel. Puas, kawan. Oh ya, Tifa, kamu udah kerjaan permat belum? Suara lu kenapa ya, Juliet? Harusnya aku yang nanya, Tifa, suara kamu yang menggelegar kayak geledek itu kemana? Tadi gue habis dari dokter sih, terus kata dokternya gue disuruh vokal rest, jadi gak boleh teriak-teriak. Alah, bohong kamu, Tifa. Bilang aja kamu cabar ke cowok-cowok kan? Yo, suratnya lihat sendiri, jangan campur perkara deh, gue selipet juga tuh bibir. Udah Tifa, habis harus kita suara lo kalau dipaksa. Loh, Snow, suara kamu? Astaga, kamu sakit juga ya, Snow. Tifa, Snow, mendingan kalian berdua istirahat, jangan terlalu banyak ngomong dulu. Iya, pasti kalian lebay tau nggak? Cuma sakit tenggorokan doang aja kok. Justru bagus dong suara jadi serak-serak becek kayak Mimi gini. Bisa saingan sama mahal ini. Apa cuma Mimi ya cewek yang paling cocok jadi penyanyi? Aduh, patah lagi depan gua. Sabar, Tifa, sabar. Hai Mimi, lo tuh lebih cocok tidak mengisi suara Dora Cemong. Ih, Mimi sebel. So, buat kalian yang nanya kenapa suaraku jadi gini, tadi aku habis dari dokter dan aku didiagnosa kalau pita suaraku tuh lagi mengalami inflamasi, pembengkakan gitu. Dan cukup serius karena kalau memang masih mau dipaksa, pita suaraku bisa rusak. Dan konsekuensi paling buruknya itu adalah aku bisa kehilangan suaraku selamanya secara permanen. Ini aku ada catatannya kalau kalian gak percaya ya. Waktu itu tuh bilang kalau aku harus vokal rest, terus dilarang teriak-teriak dan berbicara keras, sama terakhir dilarang banyak ngomong. Jadi ya maafin kalau misalnya ntar durasi dramanya bakal jadi pendek-pendek, dan maafin juga kalau suara aku berubah gitu untuk sementara waktu, karena kayaknya aku bakal istirahatin vokal aku dulu. Ya doain aku cepat sembuh ya guys. Thank you. Gimana rapot kalian? Cara dapat lagi satu lagi, nilai cara nggak ada di bawah 90 loh mah. Nih. Lihat, rapot kamu mana? Waduh, merah semua gini. Hayu lu Koko pasti abis diomelin sama mama. Astaga Elliot, kenapa kamu enggak? Yang penting kamu udah berusaha yang terbaik ya Elliot. Good job. Mama nggak marah? Enggak kok. Nih laptop baru biar kamu makin semangat belajar. Wah, makasih Pak. Kamu juga hebat banget Celo. Papa udah beli tiket liburan ke Jepang sama VIP pas Disneyland buat kamu, Celo. Mama sama papa nggak adil, padahal kalian dapat ranking 1. Kalian semua pilih kasih. Biar aku yang ngomong. Cielo, kamu tahu nggak pas ujian akhir? Snow, kamu tolong bangunin si Adat sahur Gi. Di saat kamu terlelap, Koko nggak tidur. Dia berusaha belajar semalaman suntuk sampai subuh. Dan setelahnya dia langsung berangkat ke sekolah. Elliot. Cielo sadar nggak? Cielo dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Tapi sekalipun Koko nggak pernah iri atas pencapaian kamu. Walaupun Koko kurang secara akademis, tapi Papa ingat dia pernah bilang, Lihat deh Pak, keren kan? Ini piala Celo. Pinter banget ya dia. Edet bangga punya adik kayak Celo. Celo, main bareng yuk. Nih kamu duluan. karena adil itu sama rata porsinya.